Setelah itu mereka pun ngebawa pulang kepala Zega, Rugun, dan Jimmy menggunakan kantung plastik hitam untuk dijadikan tumbal ritual yang sebelumnya emang udah mereka rencanakan. Hai teman-temanku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik, kali ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Nias. Kasus yang mengerikan ini demi uang 500 juta dengan motif menjual toke, teman-teman ya. Oke, tanpa banyak bacot kita akan memasuki ke dalam kronologis kejadiannya. Let's go. David Yusman Telabua yang biasa dipanggil Ucok, dia ini tumbuh besar di desa Hilono Zega yang ada di Nias, Sumatera Utara, yang mana dia ini tinggal sama orang tuanya dengan keadaan ekonomi yang sederhana. Karena ini Ucok pun sudah putus sekolah sejak SD dan memutuskan kerja untuk membantu meringankan perekonomian orang tuanya saat itu. Di samping itu Ucok juga saat itu nggak gitu lancar berbahasa Indonesia, yang sebenarnya itu hal yang normal di sana karena kebanyakan anak-anak di desa emang menggunakan bahasa daerah yang sebagai bahasa sehari-hari sekaligus bahasa ibunya, terutama anak-anak yang sudah putus sekolah sejak usia ini. Bukan cuma itu, Ucok tuh nggak punya data diri, teman. Jadi dia nggak tahu kapan dia lahir dan berapa usia yang nanti. Dengan kasus yang terjadi di sini ada hubungannya dengan ini semua. Terus di tahun 2011 yang saat itu Ucok ini sudah usia remaja, dia memutuskan merantau sendiri ke wilayah Kabupaten Karo yang harus menyeberangi laut menggunakan kapal feri dengan jarak tempuh total selama 7 jam karena di wilayah Kabupaten Karo emang banyak kerabat dan saudara yang berasal dari Nias yang juga merantau ke sana, dan nyampe di sana barulah dia nyari kerjaan yang akhirnya setelah beberapa lama berusaha nyari kerja, akhirnya dia pun diterima kerja di sebuah kebun sayur yang dikelola seorang juragan di sana, yaitu Kolimarus Zega, ada di desa Aipopo, Kabupaten Karo. Syukurnya lagi karena Zega yang sebagai bos arunya saat itu emang dikenal pribadi yang baik, terutama ke pekerja-pekerjaannya. Jadi saat itu Ucok pun sampai dikasih tinggal di rumah Zega yang emang nggak gitu jauh dari lokasi kebun sayurnya. Jadi selama kerja dan tinggal di sana, Ucok ini sampai nggak perlu mikir tempat tinggal, transportasi, bahkan makan, karena semuanya udah disiapkan bosnya. Di samping itu, bosnya yaitu Pak Zega ini juga punya usaha bisnis jual beli toke di desanya, karena di sana sebagian dari mereka emang percaya dengan beberapa mitos tentang berhubungan dengan toke ini, karena dipercaya kalau toke dengan jenis dan ukuran tertentu itu bisa menjadikan obat untuk menyembuhkan beberapa penyakit dan juga mendatangkan keberuntungan. Dan karena ini toke dengan jenis dan ukuran tertentu bisa dihargai sampai ratusan juta bahkan miliaran. Jadi gitulah bisnis toke yang jalankan Pak Zega ini. Karena Ucok ini yang tinggal di rumah Pak Zega, jadi Ucok pun sering ngebantuin bisnis toke Pak Zega ini, teman. Apalagi bisnis toke dengan beberapa mitos juga banyak dilakoni masyarakat desanya di Nias. Jadi bisnis toke pun hal yang asing lagi untuk Ucok ini, teman. Saat itu di bulan Maret di tahun 2012, Jimmy yang sebagai temannya Pak Zega yang sama-sama pebisnis dan antusias toke datang bertemu ke rumah Pak Zega dengan istrinya yang bernama Rugun, yang mana mereka bertamu ke rumah Pak Zega untuk ngomongin soal permintaan toke yang saat itu lagi tinggi-tingginya. Pastinya ngebuat harga pun itu makin tinggi lagi. Terus karena Ucok yang saat itu juga tinggal di rumah Pak Zega, jadi Rugun ini sempat iseng nanya ke Ucok apakah di kampungnya banyak ngejual toke dengan ukuran gede. Karena katanya di Nias banyak peliharaan toke dengan jenis langka bahkan dengan ukuran yang gede. Karena emang ada Rugun dan suami tanya akan ngebeli toke itu dengan harga tinggi. Ucok pun cuma jawab nggak tahu, karena katanya nanti dia coba tanya dulu ke keluarga di Nias. Jadi kalau memang ada dia bakal kabarin, teman. Terus besoknya Ucok pun coba menghubungi abang iparnya di Nias yang bernama Rusula untuk nanya apakah di Nias ada menjual toke dengan ukuran gede, teman. Karena bos dan teman bosnya katanya mau ngebeli dengan harga yang tinggi. Dengar tawaran itu, Rusula pun langsung minta nomor HP bosnya dari Ucok, teman. Dan setelah itu Rusula pun langsung nelpon Zega untuk ngomongin soal toke dan mulai tawar menawar harga, yang mana di situ Rusula ini katanya punya seekor toke yang jenis yang persis yang kayak mereka cari, teman. Dengan bobot jumbo yang bahkan Rusula juga awalnya sempat membandrol harga tokenya itu sampai 2 miliar.
Terus karena Zega yang udah tertarik, dia pun langsung ngabarin Jimmy dan istrinya soal tokek yang kayak mereka cari ternyata ada di Nias. Tapi menurut mereka harga itu masih terlalu tinggi, tapi karena mereka bertiga yang udah benar-benar tertarik dengan tokek, akhirnya Pak Zega ini menghubungi lagi Rusula untuk meminta turunin lagi harganya. Yang intinya setelah tawar-menawar, akhirnya Rusula pun setuju untuk menjual tokeknya seharga 500 juta. Tapi Rusula juga minta kalau emang serius ngebeli tokeknya, dia nyuruh mereka langsung datang ke Nias untuk transaksi. Melihat tokeknya langsung di sana tanpa curiga sama sekali, mereka pun setuju dan berencana akan ke Nias di minggu depannya, tepatnya di hari Senin di tanggal 23 April di tahun 2012. Saat itu waktu mereka udah lenggang. Terus beberapa hari sebelum mereka berangkat ke Nias, tepatnya di tanggal 17 April, Ucok ini ditelepon keluarganya di Nias yang kabarin kalau bapaknya sedang sakit parah di kampung. Karena ini Ucok pun sempat bercerita ke Pak Zega sekaligus minta izin untuk dia bisa pulang kampung ngelihat bapaknya di sana. Setelah Pak Zega ngizinin, Ucok pun langsung berangkat pulang kampung ke Nias. Terus minggu kemudian setelah Ucok ini udah pulang ke Nias, Zega dan juga Rugun juga berangkat ke Nias tepatnya di tanggal 23 April menggunakan pesawat. Setelah kurang lebih sejam dalam perjalanan, mereka pun nyampe di Bandara Binaka yang ada di Nias, di mana di situ Pak Zega ini pun langsung menghubungi Rusula untuk ngabarin sekaligus minta jemputan mereka di Bandara Binaka. Untuk rumahnya Rusula yang ada di wilayah desa Gunung Tua yang jaraknya masih lumayan jauh dari bandara, disitulah Rusula pun nyuruh mereka nunggu karena katanya mau langsung dijemput. Tapi di situ Rusula ini nyuruh Ucok yang saat itu sedang di kampung untuk jemput Pak Zega di Bandara Nias. Ucok pun langsung pergi ke bandara menggunakan motor. Sampai di bandara, Pak Zega dan kedua temannya pun langsung rental mobil plus sopir yang ada di sekitar bandara itu untuk perjalanan ke rumah Rusula. Setelah itu mereka pun berangkat menggunakan mobil rental, sedangkan Ucok yang nuntun jalan menggunakan motornya. Pas nyampe di tengah jalan, kondisi jalannya pun makin mengecil yang ngebuat mereka pun terpaksa berhenti karena jalannya enggak bisa dilalui mobil. Karena ini Ucok pun terpaksa nelpon Rusula untuk minta dijemput menggunakan motor, sedangkan Rusula di rumah itu udah nyiapkan semua rencana gilanya dengan ketiga temannya sekaligus tetangga yang bernama Ama, Pastiha, Ama Pandia, Amoshiha, dan Jenny, yang mana di situ mereka berencana menghabisi Zega dan kedua temannya untuk merampas uang 500 juta dan mereka bawa. Bahkan mereka pun udah berencana akan ngambil kepala mereka bertiga untuk dijadikan tumbal ritual yang mereka percayai. Dan di situ mereka tahu Zega dan kedua temannya bentar lagi nyampe. Mereka pun langsung bersiap yang berencana mereka akan mengeksekusi mereka itu besok di tempat yang juga udah mereka siapkan. Sedangkan Ucok saat itu sama sekali nggak tahu dengan semua rencana gila mereka ini. Jadi Ucok saat itu ngiranya kalau Rusula ini emang benar-benar mau jual tokek ke Zega dan kedua temannya. Singkat cerita, di sore harinya Rusula dan teman-temannya pun langsung menjemput rombongan untuk lanjut ke rumah Rusula ini menggunakan beberapa motor. Terus di hari yang sudah mulai gelap, mereka pun baru nyampe di rumah Rusula. Disitulah Rusula pun nyuruh mereka untuk istirahat dulu karena katanya besok pagi Rusula ini baru ngajak mereka ke kebun temannya untuk melihat tokek yang akan mereka beli. Tanpa curiga sama sekali, mereka pun ikutin kemauan Rusula ini. Terus besok paginya setelah mereka istirahat, Rusula pun langsung ngajak mereka ke kebun temannya menggunakan beberapa motor termasuk Ucok yang juga ikut ngantarin. Sedangkan keempat temannya Rusula yang udah siap dengan parangnya masing-masing udah nunggu di kawasan perkebunan yang sepi yang ada di sana. Terus setelah mereka jalan yang udah memasuki kawasan perkebunan, keempat teman Rusula pun langsung ngeberhentiin mereka dan tanpa basa-basi mereka pun termasuk Rusula langsung nebas Zega kedua temannya di situ. Sampai Zega dan kedua temannya pun mengenaskan di situ. Sedangkan Ucok yang saat itu nggak tahu apa-apa cuma bisa kaget ngelihat kejadian itu yang terjadi gitu cepat. Sedangkan Rusula dan keempat temannya langsung menggeledah isi saku dan tas mereka untuk nyari uang 500 juta yang mereka bawa. Yang ternyata cuma ngemuin total uang tunai dari Zega dan kedua temannya itu cuma 7 juta. Karena cuma segitu adanya, jadi mereka pun langsung bagi rata di mana masing-masing dari mereka itu kebagian 1,2 juta, kecuali Ucok yang cuma dibagi 1 juta. Sebagai uang tutup mulut, sebagai Ucok ini enggak ngelapor soal kejadian ini, Ucok pun nerima uang itu dan terpaksa nurutin kemauan mereka, biarpun sebenarnya Ucok ini kaget dan shock dengan apa yang mereka terjadi. Setelah semuanya beres, tubuh Zega dan dua temannya pun langsung mereka buang ke jurang pinggir sungai yang ada di kawasan itu. Setelah itu barulah mereka pun bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Terus besok malamnya setelah situasi di sana sepi, Rusula dan teman-temannya tadi balik lagi ke kawasan perkebunan tempat di mana tubuh Zega dan teman-temannya mereka buang.
Yang mana di situ mereka pun memisahin kepala dari tubuh masing-masing. Setelah itu tubuh mereka dengan kondisi tanpa kepala langsung mereka bakar menggunakan minyak tanah, dan sisa-sisa bakarnya itu langsung mereka kubur di jurang itu. Setelah itu mereka pun ngebawa pulang kepala Zega, Rugun, dan Jimmy menggunakan kantong plastik hitam untuk dijadikan tumbal ritual yang sebelumnya emang udah mereka rencanakan. Tapi kayak gimana proses ritualnya dan apa tujuan ritual itu nggak ada yang informasi. Yang pastinya itulah yang mereka lakukan. Terus setelah kejadian itu Ucok yang saat itu yang nggak punya kerjaan lagi karena bosnya udah dihabisi, jadinya Ucok pun langsung berantau ke Riau untuk tinggal dengan abang kandungnya di sana. Tinggal di Tambusai Utara yang ada di Kabupaten Rokan Hulu Riau. Di sisi lain masing-masing keluarga mereka pun itu mulai resah karena Zega, Rugun, dan Jimmy itu tidak ada kabar selama beberapa hari. Setelah mereka pamit pergi ke Nias untuk beli tokek, yang akhirnya pihak keluarga mereka pun langsung lapor soal hilangnya mereka ini ke polisi di sana. Karena pihak kepolisian mereka tahu tentang keluarga Zega ini, tahunya kalau di Nias untuk nemuin Ucok sebagai pekerja untuk beli tokek di sana. Jadi pihak kepolisian ini Kabupaten Karo pun sampai kerjasama dengan kepolisian Nias untuk menyelidiki soal hilangnya mereka ini di Nias dengan mendatangkan rumah Ucok yang ada di sana. Karena Ucok yang ternyata udah pergi dari rumahnya, apalagi polisi pun kesulitan nemuin informasi di mana keberadaan, jadinya polisi pun mulai mencurigai Ucok ini yang mungkin ada hubungannya dengan hilangnya mereka bertiga. Karena ini polisi pun terus berusaha nyari Ucok dan juga menyelidiki soal hilangnya mereka bertiga ini di Nias. Tapi setelah melakukan pencarian selama seminggu bahkan sampai beberapa bulan tapi masih juga belum nemuin titik terang, akhirnya polisi pun berusaha melacak keberadaan Ucok ini menggunakan nomor telepon yang ia gunakan. Dan disinilah barulah posisinya pun terlacak yang ada di wilayah Rokan Hulu Riau, yang akhirnya setelah beberapa bulan pengejaran Ucok pun akhirnya berhasil ditangkap di rumah kakaknya di tanggal 12 September tahun 2012. Setelah ditangkap Ucok pun langsung dibawa ke Nias. Di sana pun itu langsung diperiksa dan interogasi, ditanya di mana keberadaan Zega, Rugun, dan Jimmy yang saat itu masih juga belum ditemukan. Dan di situ Ucok pun langsung ngakuin kalau mereka bertiga dirampok Rusula dan keempat temannya di sebuah kawasan perkebunan yang ada di wilayah Gunung Tua. Setelah mendapat informasi soal Rusula, polisi pun langsung bergerak melakukan pengepungan di rumah Rusula. Rusula yang kaget dengan kedatangan polisi yang sudah mengepung rumahnya langsung berusaha kabur melalui atap rumahnya. Akhirnya setelah beberapa jam dikejar, Rusula pun akhirnya berhasil ditangkap. Setelah dilumpuhkan, setelah itu Rusula pun langsung dilandang ke kantor polisi untuk diperiksa dan pastinya diinterogasi, yang mana interogasi dia pun langsung ditelayangkan pertanyaan demi pertanyaan. Setelah ngalamin tekanan di interogasi, akhirnya dia pun mengakui semua di mana dia ngebuang tubuh ketiga korbannya dan juga ngakuin soal keempat temannya, yang mana yang bernama Ama, pastinya Ama Pandiha, Amosia, dan Jenny yang udah ngebantuin dia yang merampok dan menghabisi ketiga korbannya itu. Karena ini polisi pun mulai memburu keempat temannya itu yang ternyata mereka berempat udah melarikan diri pas mereka tahu kalau Rusula ditangkap polisi. Sedangkan di sisi lain polisi pun akhirnya berhasil menemui ketiga tubuh korban yang sebuah jurang wilayah perkebunan di sana, yang mana tubuh korbannya itu ditemukan udah jadi tudang belulang dengan kondisi tanpa kepala. Jadinya penyidik nanya lagi ke Rusula dan disitulah Rusula pun ungkapin kalau kepala korban itu udah mereka ambil untuk dijadikan ritual. Sedangkan Ucok yang sebenarnya nggak tahu apapun soal perencanaan yang dilakukan Rusula temannya, dan ini sebenarnya dia ini udah ngaku jujur sejujurnya kalau dia nggak ikut merencanakan itu semua, yang mana dia juga sebenarnya kaget saat semuanya terjadi di hadapan dia waktu itu. Karena penyidik yang nggak percaya dengan pengakuan, jadinya beberapa oknum penyidik pun memaksa bahkan sampai melakukan penekanan fisik ke Ucok supaya Ucok ini mau membuat pengakuan yang seperti yang diinginkan penyidik kalau dia itu salah satu pelaku yang ikut merencanakan itu semua. Bukan cuma itu, karena Ucok yang nggak punya KTP dan data diri apapun yang bisa membuktikan berapa usia oknum penyidik di sana pun jadinya nggak percaya dengan pengakuan usianya yang saat itu masih berusia 16 tahun. Jadinya Ucok pun dipaksa untuk mengakui kalau usianya udah 19 tahun supaya dan penanganannya nggak disesuaikan dengan anak di bawah umur. Karena di bulan Mei yang sudah di tahun 2013, Ucok dan Rusula pun akhirnya menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli di Nias, yang dimana di sana mereka berdua pun dianggap sebagai pelaku berencana terhadap 3 korban secara sadis. Akhirnya mereka berdua pun sama-sama dijatuhkan hukuman mati, yang mana ini ngebuat Ucok ini benar-benar kaget dan shock dengan tuduhan yang dilayangkan ke dia. Padahal dia merasa bukan salah satu pelaku, tapi karena dijatuhkan hukuman mati, hukuman yang sama dengan Rusula, dan Ucok juga sebenarnya masih berusia 16 tahun yang masih dianggap anak di bawah umur. Harusnya hukuman pun itu disesuaikan dengan hukuman anak
anak di bawah umur. Jadi di pengadilan Ucok sebenarnya sempat mengungkapin ke hakim soal usia yang masih 16 tahun, bukan 19 tahun, tapi karena BAP usianya tertulis 19 tahun, jadi hakim pun menganggap kalau usianya udah 19 tahun. Terus karena Ucok ini yang sempat ngungkapin ke hakim kalau usianya masih 16 tahun, dia ini sempat ngalamin tekanan lagi dari beberapa oknum, namun untuk maksain Ucok ini ngakui kalau usianya itu udah 19 tahun. Ucok yang saat itu sama sekali nggak dapat perlindungan hukum, jadinya dia pun cuma bisa pasrah dan ikutin semua tekanan yang ada, termasuk hukuman yang dijatuhkan ke dia, teman. Yang akhirnya setelah itu Ucok dan Rusula pun mulai menjalani masa hukuman di lapas Tanjung Gusta yang ada di Medan. Terus setelah menjalani setahun masa hukuman di sana, akhirnya di tahun 2014 mereka berdua pun dipindah ke lapas Nusa Kambangan yang ada di Cilacap, Jawa Tengah, teman. Yang mana selama di Nusa Kambangan, Ucok ini sering beribadah, sampai dia sering curhat dengan pendeta soal kasus yang menimpa dia ini, sampai pendeta pun kaget setelah tahu kalau Ucok ini masih berusia 16 tahun. Dijatuhkan hukuman mati, apalagi dengan kesalahan yang bukan dia lakukan, karena dia bukan pelaku di kasus ini, tapi karena Ucok yang saat itu nggak dapat perlindungan hukum, jadinya banyak oknum-oknum yang maksa dia untuk mengakui perbuatan yang bukan dia lakukan dan memaksa dia untuk mendatangi soal surat pengakuan, termasuk pengakuan soal usia yang udah dia manipulasi oleh oknum-oknum tertentu. Makanya dia ini jatuhkan hukuman mati setelah pendeta itu tahu. Kebetulan tim komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau biasa disebut Kontras saat itu kebetulan sedang mendatangi lapas Nusa Kambangan untuk menginterview narapidana hukuman mati kasus narkoba, yaitu Freddy Budiman. Pas tim Kontras di sana, pendeta Ucok pun sempat cerita ke salah satu tim Kontras soal Ucok yang saat itu masih 16 tahun tapi dijatuhi hukuman mati dari kasus yang bukan dia lakukan. Karena ini tim Kontrasnya kaget dengar kasus Ucok ini, langsung nemuin dan juga menginterview Ucok di Nusa Kambangan karena mereka sadar Ucok ini sangat-sangat membutuhkan bantuan hukum. Jadinya tim Kontras pun langsung berkomitmen untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum untuk Ucok, karena apapun kasusnya anak ini bawah umur emang nggak boleh jatuhkan hukuman mati. Karena ini tim Kontras pun langsung mengajukan peninjauan kembali soal kasus dan hukuman yang dijatuhkan ke Ucok karena dianggap udah sangat-sangat melanggar undang-undang yang berlaku. Karena udah menjatuhkan hukuman mati ke anak yang bawah umur, karena peninjauan sudah mulai diproses, harapan untuk mendapatkan keadilan pun mulai muncul untuk Ucok, di mana di situ Ucok pun akhirnya dipindah ke lapas Tangerang untuk memudahkan tim Kontras untuk menyelidiki soal usia Ucok ini. Yang sebenarnya karena saat itu Ucok yang emang nggak punya data-data diri apapun sifatnya sah secara hukum untuk membuktikan usianya. Jadinya Ucok pun menjalani pemeriksaan forensik untuk membuktikan usianya, dan hasilnya bersampel gigi ternyata terbukti kalau Ucok emang benar-benar masih berusia 16 tahun saat kejadian itu terjadi. Yang artinya saat itu Ucok itu masih dianggap sebagai anak di bawah umur. Terus bukti usia pun langsung dijadikan bukti untuk peninjauan ulang soal hukuman, dan tim Kontras pun menemukan banyak kejanggalan soal penyelidikan kasus di Nias. Yang pertama, Ucok saat itu sama sekali nggak dapat bantuan hukum apapun, dan dia pun itu nggak dapat pengacara yang harusnya dia dapat secara cuma-cuma berdasarkan pilihannya sendiri. Yang padahal hak untuk semua narapidana yang terancam hukuman minimal 15 tahun ke atas. Tapi nyatanya saat itu Ucok ini justru didampingi pengacara yang bukan dia tunjuk, yang bahkan di pengadilan justru pengacara itulah yang mengusulkan untuk hakim menjatuhkan hukuman mati untuk Ucok ini. Dan Ucok juga ngalamin penekanan dan paksaan untuk mengakui apa yang bukan dia perbuat saat dia ini diperiksa oleh beberapa oknum di Nias, bahkan dipaksa untuk mengakui kalau usianya udah 19 tahun. Terus Ucok yang saat itu nggak bisa berbahasa Indonesia karena sehari-hari cuma menggunakan bahasa daerah di Nias, jadinya selama di persidangan Ucok pun itu nggak dapat penerjemah. Jadi dengan semua kejanggalan itu dan juga terbukti kalau usia Ucok ini masih 16 tahun. Akhirnya di tanggal 31 Januari di tahun 2017, Mahkamah Agung pun membatalkan hukuman mati untuk Ucok ini. Akhirnya hukumannya pun disesuaikan dengan usia dan juga disesuaikan dengan apa yang udah dia lakukan. Yang akhirnya di tahun 2017 itu pun hukuman pun diringankan, jadinya 5 tahun di penjara karena Ucok yang udah menjalani masa hukuman penjara sejak tahun 2013. Jadinya dia di tahun itu, di tahun 2017, tepatnya di tanggal 7 Agustus, Ucok pun akhirnya dibebaskan. Setelah bebas, Ucok pun akhirnya pulang ke kampung halamannya dan gabung dengan keluarga di Nias setelah akhirnya terbebas dari hukuman mati. Yang mana itu semua berkat kerja keras tim Kontras yang untuk menegakkan keadilan di kasus yang menimpa Ucok ini. Tapi di sisi lain, keadilan untuk keluarga korban
Zega, Jimmy, dan Rukun sebagai korban utama dari kasus ini masih nggak sepenuhnya terungkap, teman. Karena sampai sekarang di tahun 2025 ini keempat pelaku ini lain ini masih berstatus DPU alias masih belum juga tertangkap dan masih berkeliaran di luar sana. Semoga keempat pelakunya yang masih belum tertangkap ini bisa secepatnya ketangkap supaya kasus ini benar-benar bisa terungkap sepenuhnya dan juga keadilan untuk korban dan keluarganya. Jadi apapun itu semoga kasus bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk kalian-kalian yang mungkin mau beli mobil, rumah, apapun itu ya jangan transaksi yang nominal gede. Mohon didampingi oleh pihak berwajib atau sebagainya. Oke, mungkin cukup Abang Jerry membahas kasus yang pada kali ini yang menimpa Uco yang ternyata umurnya pada saat kejadian itu 16 tahun bukan 19 tahun, teman ya. Oke, mungkin cukup Abang Jerry membahas kasus kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Abang Jerry. Yang sudah subscribe Abang Jerry doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya tentunya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman semua.